nggak bisa? Karena saya punya satu prinsip dalam hidup saya. Apa? Saya nggak akan pernah balikan lagi sama yang namanya mantan. Enggak mas, aku nggak percaya mas. Sekarang lo jadi gimana maunya? Aku nggak percaya mas. Sekarang aku minta Ratih ini direlaksisa. Relaksasi mas. Dalam kamus hidup saya itu nggak ada yang namanya mantan terindah. Oh. Dan menurut saya, mantan itu adalah santan. Kenapa mantan adalah santan? Ya santan kan cepet basi mas. Tapi menurut saya mendingan mantan daripada bekantan. Mantan. Oke, kalau gimana? Kalau mau kamu nggak direlaksisa? Relaksisa. Relaksisa. Mau nggak? Ratih mau nggak? Mau nggak? Direlaksisa? Karena ini harus mau nih. Harus mau direlaksisa. Benar, kalau nggak bisa, ya kan? Udah mas, Mas. direlaksasi aja mas. Gimana dia juga nggak percaya mas? Relaksasi aja ya, udah. Ayo, Bi. Oke Ratih, kamu bersedia direlaksasi? Bersedia mas. Oke, ini kan Karyono pelatih senam. Iya mas. Oke, boleh peragain senam? Di sini. Senam apa aja bebas. Oke, kamu Lebih fokus lagi lo, ke suara saya dan Ya, lebih pergerakan lentur ya. Karyono ya. Lihatin Karyono. Oke. Pada hitungan ketiga, Karyono mulai pergerakan senamnya dan biarkan Ratih menjadi lebih fokus terhadap Karyono, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. 1, 2, dan 3. Apapun yang kamu lihat, oke, pergerakan tersebut membuat kamu lebih nyaman ketika melihat. Perhatikan gerakan tersebut, bikin mata kamu lebih nyaman, tenang, dan lebih rileks dari sebelumnya. Perputaran tubuh Karyono membuat kamu sangat tenang sekali. Oke, membuat rileks dan biarkan gelombang relaksasi yang kamu ciptakan dalam pikiran kamu membuat kamu nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan biarkan pusatkan pikiran kamu menjadi lebih tenang dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya kamu tuh gimana sih sama Karyono tuh, masih ada rasa apa nggak sih, Ratih? Sebenarnya saya masih ada rasa sayang mas sama Mas Karyono. Oh, ada harapan no. Terus? Dan saya udah kenal Karyono itu dari luar sampai dalamnya mas. Nggak suka sama Karyono atau nggak mau balikan lagi atau nggak bisa balikan lagi tuh? Karyono itu emang kuat mas. Tapi penghasilannya sebagai instruktur senam nggak kuat penuhi kehidupan saya mas. Ya maklum lah mas, pergaulan saya di selatan. Oh, pergaulan kamu di selatan? Oh, anak selatan ya? Di Jakarta Selatan? Bukan mas, Di mana? Bekasi Selatan. Oh, Bekasi Selatan. Selatan. Oke. Saya pikir di selatan Senopati gitu kan. Oke. Terus jadi kamu mau cari cowok yang kayak gimana sebenarnya? Saya mau cari cowok yang kaya mas. Saya capek jadi cewek simpenan terus. Kamu cewek simpenan? Iya mas, saya udah capek jadi cewek simpenan. Saya mau berhenti aja. Oh ya? Jadi lu cewek simpenan? Iya mas. Terus apalagi yang lo bikin nggak mau sama Karyono lagi? Ya ada sih mas, satu hal lagi mas. Saya sebenarnya nggak suka sama bau keteknya mas. Keteknya siapa? Mas Karyono. Kenapa? Bau keringetnya itu mas. Hah? Ya ampun, saya nggak kuat banget. Dulu waktu kita habis keringetan bareng, saya tuh selalu muntah-muntah gitu mas setelah itu. Iya. Ngebayanginnya juga. Oh tuh mas, pasti bohong dia mas. Oke. Ya udah Arbi sadarin Bi. Oke, Ratih, saya kembalikan seperti semula, kembali kesadaran normal kamu seutuhnya pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Aku sangka tak terduga, semua udah terjadi mas. Kenapa sih mas? Kamu ngaku kan tadi, kalau kamu itu cewek simpenan. Cewek simpenan? Iya. Enggak.
disimpan di mana-mana. Gak usah ngasal deh lo semua. Ambil itunya. Lo ngapain anakku? Ambil kayunya ambil. Dia mau pada diem lo. Serius sekarang Pak. Dia diemin lah. Oke, Bapak siapa? Bapak siapa pelan-pelan? Bapak siapa? Bapak kamu. Ini anak aku. Oh, jadi bapaknya IP. Iya dong. Oke, ada. Kamu yang giting Pak. Kamu ya. Rati. Kalian kenal? Maksudnya Tadi gimana apa sih? kau bilang tadi apa dia? Asugi. Kenapa itu? Kan lu tahu nama Bapak Sugiono. Bapak ngapain pegang-pegang dia? Emang kenal Bapak sama dia? Ya dulu pernah kerja bareng aja sebenarnya. Bohong kali Bapak. Udah jujur aja. Dengerin Bapak, dengerin Bapak. Dia bilang Asugi, jangan udah Asugi. Tuh kan? Nama bapak lo siapa? Pasti ada apa-apa kalian. Bukan. Oke. IP anak Bapak, bukan. Oke, nama-namanya siapa nama bapak lo? Nah, Bapak saya Sugiono, Mas. Sugiono. Iya. Cuma temen, Lu ngapain coba? Pasti ada hubungan kan kalian? Enggak ada. Ada apa? apa IP? Saya nggak Enggak, saya ada. percaya. Ingat, Pak. Bapak tuh udah punya cucu satu. Bapak tuh seharusnya dipanggil kakek, bukan A. Wah, Kalian ada hubungan kan? Dengerin dulu. Pak, tolong deh. Bapak saya di panggil ruang- saya apa? Pak. Oh ya, oke. Oh, oke. Buku udah bapak-bapak emang ya? Ya udah. Ya mau diapain kamu, Dek? Ini bapaknya mau diapain, Dek? Relasi aja. Relasi. Bapak jadi Bapak, IP kan enggak. Udah lah, Bapak udah. IP tapi kan Ayo, Pak, di relasi. Lu nggak usah kasar dong. Ngapain sih pegang-pegang gua? tapi kan Bapak udah ngomong. Udah, Bapak diem aja. Tolong, Mas. Ya, ini Arbi. Oke, Pak, tenang dulu. Kita akan menjalin relasi ya, Pak. Oke, fokus ke jamnya. Oke, perhatikan jam tersebut membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman. Oke, perhatikan gelombang relaksasi dari pergerakan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Oke, apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1 sampai 3, akses apapun yang terjadi di masa lalu Bapak sesuai dengan fakta yang terjadi dan biarkan berbicara dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke, Pak. Bapak sebetulnya sama Rati ini kenal apa gimana, Pak? Iya. Saya sebenarnya punya hubungan spesial sama Ebeb Rati. Ebeb Rati? Enggak, maksudnya bohong. Rati. Enggak, Ini beneran? Maksudnya Kamu selingkuh sama spesial dia? seperti apa, Pak? Ya spesial aja. Sudah 1 tahun ini semua biaya hidup Ebeb Rati itu saya yang biayain. bohong maksudnya. Rati, kamu tega banget ya. Kamu tega, Rati. Tapi belakangan ini Rati selalu minta dinikahin. Saya jawab aja nggak bisa. Lagian kan saya udah punya anak dan istri. Saya udah punya cucu 1. Lagian Mas, Ebeb Rati itu kan simpenan. Kalau saya bosen, kan saya bisa cari simpenan yang baru lagi. Maksud kamu apa? Jadi selama ini saya jadi simpenan kamu itu, kamu nggak pernah mikir nikahin saya? Ngajar kamu. Bapak kenapa, Pak? Bapak punya simpenan, Bapak udah punya cucu gitu, Pak? Ya karena saya menolak tua aja. Kenapa, Pak? Justru karena saya setelah punya cucu jadi kesel. Kesel kenapa? Ya dipanggilnya itu kakek. Oke, tenang. Terus, Pak?
Ebe Prati marah karena cucu saya itu manggil saya kakek Sugiono. Oh iya. Tuh. Oke. Sebenarnya saya itu sayang, cinta sama Ebe Prati. Cuma ya gimana? Ipe marah, Apa yang paling disuka dari Ati? jempol kakinya. Kenapa mas jempolnya? Semua jarinya kayak jempol semua. Oh, gede. Oh gitu. Iya. Ya udah, Arbi sadarin Bi. Kakek Sugiono nih. Oke, kakek Sugiono saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Oke, kembali kesadaran normal sepenuhnya. 1, 2, dan... Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Aduh, Rati. Selama ini lu dia nggak apa-apa sih, Mas. Bertiga selesaikan masalah kalian di luar. Udah. Kalian bertiga selesaikan masalah di luar. Udah. Udah kamu diam ya. Kamu yang diam. Kamu keluar sekarang. Udah. Rati, kamu masih sayang sama aku kan, Rati? Please Rati. Gimana Bi? Ya kan? Iya, biar selesai. Kita nggak bisa melakukan hal lain lagi. Tapi apa? Masih ada kesempatan buat kalian cewek-cewek dan cowok. Oke. Tadi kita udah usir ya yang sebelumnya karena mengacau di sini. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak ada kekacauan lagi ya. Oke. Kita minta fishball mungkin untuk kita ambil sekarang cowok kali ya. Oke. Kira-kira siapa nih dari kalian-kalian yang beruntung dan nomornya adalah 26. Oke. Silakan 26 diri. 26 lo ya lo. Kok takut malah? Turun ayo. Udah turun. Oke, nama lu siapa? Teddy mengaku trauma dengan wanita karena perlakuan keluarga mantannya. Mungkinkah Teddy mendapatkan wanita yang akan mencintainya di garis tangan? Kok grogi gini, panik kenapa? Nama aku Teddy Masuya. Teddy? Ya, Oke, Teddy. Lo nervous gini kenapa? nggak apa-apa. Kelihatan gerakan tangan lo tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Oke, ini kenapa sih? Hah? Oke, gini deh gue tanya. Lu alasan ikut garis tangan apa? Aku ikut garis tangan ini disuruh sama mama. Disuruh sama mama? Iya, Mama lo? iya Masuya. Terus kesini jangan-jangan mama lo juga? Ada mama sama papa. Ah? Coba mana? Mama papa yang mana? Ya, silakan boleh. Oh ya nonton ini. Wah. Silakan. Ini nama kamu siapa tadi? Teddy Masuya. Teddy. Mama papanya Teddy nih. Iya. Oke. Mama papa Teddy nih yang nyuruh Teddy ikutan jadi jodoh di sini. Betul. Gitu. Iya. Kenapa mesti ditemenin, disuruh cari jodoh dan sampai dianterin begini? Ya namanya juga sayang sama anak ya. Ya biar dia dapet jodoh gitu. Gitu. Emang anaknya begini nervous, gugupan begini? Jadi gini Mas Uya, Iya. dia kan kejadian itu kurang lebih 1 tahun lalu. Semenjak dia ditinggal pacarnya, dia suka menyendiri, kadang trauma. Seakan-akan dia seperti kehilangan jati diri dia Mas Uya. Iya. Dan dia ini trauma Mas Uya sama perempuan. Oke, trauma sama perempuan terus? Jadi setiap kali lihat perempuan, seolah dia tuh udah nggak ada rasa ini lagi sama perempuan. Jadi trauma begitu Mas ya. Bahkan sama mamanya sendiri dia suka kasar. Oh gitu? Gitu Ted? Jadi lo
nervous itu karena lo trauma gitu? Iya bener Mas Uya. Saya trauma sama mama saya. Trauma mama? Iya. Saya juga gini maksudnya, Iya. ada bukti di handphone saya nih. Mereka Apa? akan bikin undangan waktu itu maksudnya, Undangan apa maksud mereka? Undangan- Dia? pernikahan. Oh, udah mau nikah. Namanya Teddy, ceweknya Ria. Iya. Mas Uya! Kenapa sih? Gua nggak ngapa. Saya nggak mau ngomong iya Mas Uya. Apa sih Ma? Mama nggak usah pegang aku Ma. Bangun. Tadi Udah Ma. Oke. Kenapa ya? Tadi saya nggak kenapa-napa kan? Gua nggak. sabar tuh. Oke, bangun. Tolong Mas Uya. Kenapa kamu punya sakit? Jangan panggil nama Ria Mas Uya. Jangan panggil nama wanita itu Mas Uya. Oh, Tenang. jadi gara-gara saya manggil nyebut nama Ria. Tenang tadi. Tenang. Udah Ma. Sudahlah, Ted. Lebih baik kamu tenang dulu. Relakan udah Ria yang sudah. Udah. Kamu nggak boleh gitu. Ini ibu kamu tadi. Ibu tadi nggak sengaja nyebut nama Ria. Iya. Salah lah. Udah Mas. Oke, saya nggak nyebut lagi nama itu. Oke. Ini Pak, ini kayak ada sesuatu yang perlu diselesaikan nih. Kita panggil aja langsung Arbi dan Taigor. Nih Pak, handphonenya Pak. Oh ya. Oke, Tiger, nih aneh nih. Si Teddy ini tadi tiba-tiba setiap nyebut nama seseorang, dia tuh teriak-teriak nggak jelas gitu loh. Apa yang dilihat Tiger nih? Saya melihat Teddy itu seperti ada trauma, dendam, dan ini baranya ngeri sekali Mas Uya. Kita harus cari tahu nih, dendam, membara, trauma, Arbi. Mungkin kita bisa relaksasi nih. Oke, boleh minta kursi? Kursi chair. Cepet nih, kayak penting nih. Kursi. Ayo. Yuk, Teddy. Ya. Teddy yuk, sini yuk. Udah Ma. Teddy nggak mau Pak. Biar Nggak kamu. mau. Biar tahu deh. Ayo, nggak apa-apa kok. Nanti papa sama. Udah nggak apa-apa. Enak. Udah. Tadi ngedengar gara-gara nyebut kata Ria. Ria. Jangan sebut. Ria. Kendang resonansi mana kendang resonansi? Gendang resonansi. Gara-gara Lu jangan nyebut nama Ria. nggak apa-apa Ria. Oke, Teddy. Oke, dengerin. Oke. Saya kirimkan gelombang relaksasi. Gelombang relaksasi tersebut membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks. Oke, ikuti kata-kata saya, dengarkan kata-kata saya. Apapun yang kamu dengar dengan kata-kata saya, kamu ikutin. Oke, semakin nyaman, semakin rileks, dan biarkan kamu lebih tenang dari sebelumnya. Lebih tenang lagi dan semakin nyaman. Oke, lebih tenang. Oke, Teddy boleh duduk sini. Duduk. Ayo. Teddy, apa yang menyebabkan lu sampai seperti ini nih? Lu seperti orang kerasukan, kayak orang trauma. Apa penyebabnya, Ted? Saya sakit hati Mas Uya. Sakit hati sama siapa? Sakit hati sama perempuan yang pernah saya sayangi. Terus? Padahal saya sudah datang ke rumahnya dengan niat melamar Mas Uya. Iya. Tapi Terus? sampai rumahnya dia, di sana saya ditolak Mas Uya. Terus? Dan dimaki-maki sama orang tuanya dia. Sempet saya disiram kopi, dipermalukan sama orang keluarganya dia. Saya sempat nggak mau pergi. Lu diusir nggak mau pergi? Iya, saya nggak mau pergi Mas Uya. Terus? Sempet mereka melepasin anjingnya mereka. Lepasin anjing peliharaan mereka? Iya, Anjing kecil? anjing besar Mas Uya. Terus? Pantat saya mau digigit sama anjingnya.
Oke, jadi jadi gini, jadi diusir mau ngelamar, bukan hanya ditolaknya doang, tapi anjing yang dilepaskan piaraan itu sampai membuat dia cacat akhir seumur hidup. Satu. Tapi apa yang membuat orang tuanya tuh sampai segitu nggak sukanya sama lo, sampai lo ditolak tuh kenapa? Saya dianggap membawa pengaruh buruk sama keluarganya mereka. Pengaruh buruk Untuk anaknya dia. Anaknya dia dipengaruhi lo gitu? Iya, padahal anaknya dia itu udah rusak dari sebelum sama saya, Mas Uya. Anaknya rusak dipikir kamu? Iya.